Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha muda, salam wirausaha pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya Warsis Mawardi selaku Ketua Umum Wirausaha Pemula atau NES Indonesia mencoba untuk menyampaikan terkait banyaknya pertanyaan kepada saya bagaimana cara, syarat, dan sebagainya terkait dengan program bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi sebelumnya saya sampaikan, saya memang sebetulnya dan sejujurnya saya sampaikan bukan mewakili dari Kementerian Koperasi. Saya sebagai pribadi termasuk Ketua Umum Wirausaha Pemula ingin menyampaikan informasi menarik ini buat teman-teman yang nanya kepada saya supaya tidak perlu saya menjawab satu persatu. Maka nanti dengan video ini saya berharap semoga bisa membantu wirausaha pemula di Indonesia, seluruh Indonesia untuk mengakses program bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi. Simak pada video kali ini. Namun sebelum saya sampaikan lebih detail terkait dengan program ini, mohon dibantu untuk di like, share, dan subscribe karena itu semuanya gratis. Dan saya doakan semoga yang like, share, dan subscribe diberikan kemudahan dan kelancarannya karena teman-teman atau bapak ibu semua ikut membantu teman-teman wirausaha pemula yang lain mengetahui terkait dengan program ini. Lalu bagaimana syarat untuk mengajukan program bantuan wirausaha pemula ini? Pertama, Bapak Ibu semua mesti memiliki NIB, nomor induk berusaha, atau memiliki surat keterangan domisili usaha, gitu ya. Selanjutnya, umur Bapak Ibu juga tidak melebihi 45 tahun. Yang kedua, bukan ASN, TNI atau Polri, gitu ya. Ketika sudah persyaratan itu sudah oke, langsung Bapak Ibu nanti buat proposal usaha. Selanjutnya bagaimana buat proposal usaha nanti saya infokan di link video ini, tapi saya sederhana akan memberikan informasi gitu ya, karena memang saya sangat senang kalau ngasih informasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, proposal itu nanti halaman pertama disampaikan terkait dengan identitas Bapak Ibu semua. Kalau perlu kasih foto 3x4 identitasnya, profil ya. Setelah itu identitas usaha. Di halaman kedua nanti disampaikan terkait dengan pengantar proposal atau pendahuluan proposal, disampaikan nanti bagaimana Bapak Ibu memulai usaha ini, potensinya seperti apa, kenapa memilih usaha ini gitu ya, disampaikan di pendahuluan, termasuk bagaimana kok mau mengajukan program bantuan ini disampaikan. Di poin kedua nanti disampaikan terkait dengan usahanya, produknya apa, pelayanannya apa gitu ya disampaikan. Di poin ketiga nanti disampaikan terkait dengan rincian kebutuhan dana. Itu untuk wirausaha pemula ya. Jadi kalau di rincian bantuan wirausaha pemula itu sebisa mungkin Bapak Ibu poin-poinnya, kebutuhannya sesuai dengan peralatan usaha, jangan yang lainnya. Seperti contoh kalau bisnisnya bakpia semisal, butuh open, butuh sealer, butuh peralatan ini, butuh peralatan ini. Jangan yang bukan peralatan. Karena kenapa? Nanti kaitannya ketika sudah monitoring akan kebingungan Bapak Ibu semua. Oke? Itu kata kuncinya proposal. Setelah itu ketemu angka, kan tadi udah di poin habis berapa totalnya, 5 juta, misal 6 juta atau 7 juta kan ketemu tuh. Itu nanti yang menjadi landasan kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan program ini. Yang pasti bagi yang sudah usahanya jalan, sebelum masuk ke sana mesti disampaikan dulu peralatan yang sudah dimiliki. Ketika sudah ketemu peralatan ini, termasuk setelah itu disampaikan peralatan yang dibutuhkan untuk peningkatan usaha. Di situ cantumkan termasuk poin-poin biayanya. Gitu ya. Baru setelah itu Bapak Ibu disampaikan terkait dengan laba rugi atau perputaran usahanya. Nanti disampaikan terkait dengan postur biayanya per bulannya berapa disampaikan gitu ya. Selama 1 bulan disampaikan. Yang kedua nanti disampaikan terkait dengan pendapatan usahanya. Per bulannya disampaikan berapa gitu potensinya. Nanti ketemu
akan ketemu nanti perkiraan usaha ini potensi atau tidak gitu ya. Akan ketemu juga usaha ini kira-kira berapa bulan atau berapa tahun kembali modal gitu ya. Itu nanti disampaikan, setelah itu sudah disampaikan baru penutup Bapak Ibu tanda tangan. Oke, proposal sudah oke, persyaratan pokok tadi terkait bukan ASN, umurnya belum melewati 45 tahun sudah oke. Langsung Bapak Ibu lampirkan foto-foto usahanya, foto produknya, foto tokonya, dan lain sebagainya. Termasuk kalau bisa, kalau yang sudah punya medsos, di screenshot medsosnya dilampirkan. Oke, jangan di print dulu. Lalu dilampirkan fotokopi KTP, dilampirkan NPWP, dilampirkan nomor rekening. Ini harus satu nama ini, jangan sampai KTP-nya atas nama istri, rekening atas nama suami. Ini programnya untuk istri, bukan untuk suami gitu ya. Jadi harus, karena kalau ada yang miss salah satu ini agak susah ini untuk dilanjutkan nanti. Itu tadi sudah masuk di KTP, NPWP, rekening. Selanjutnya ijazah terakhir dicantumkan, dan selanjutnya ditambah lampirkan sertifikat kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Dan sertifikat ini ada keterangannya harus tidak melebihi 2 tahun. Jadi tahun 2019 akhir, tahun 2020 yaitu diklat kewirausahaan atau diklat yang berkaitan dengan produknya Bapak Ibu. Satu contoh, kalau bisnisnya semisal handicraft, berarti pernah ikut pelatihan vokasional pembuatan bambu semisal, dari bambu, kerajinan dari bambu, itu masukkan gitu ya. Dan lembaga yang ngeluarin itu pertama bisa saja diklatnya dari Kementerian Koperasi atau dinas koperasi baik kabupaten atau kota, atau lembaga seperti kampus dan sebagainya, itu dilampirkan gitu ya. Setelah itu khusus yang dari difabel tadi dilampirkan juga terkait dengan keterangan difabelnya. Untuk yang kena bencana juga dilampirkan. Oke, kalau sudah dilampirkan semua, Bapak Ibu langsung dijilid yang keren, covernya dikasih cover yang bagus gitu ya. Nah, setelah itu, bismillah, Bapak Ibu langsung mengajukan. Selanjutnya saya sampaikan bagaimana cara mengajukan program ini. Oke, jadi Bapak Ibu untuk mengajukan program ini, setelah proposal itu selesai, nanti Bapak Ibu datang ke Dinas Koperasi minta rekomendasi. Tapi biasanya Dinas Koperasi itu punya kebijakan masing-masing. Ini di kabupaten, jangan lupa datang ke kabupaten, Dinas Kabupaten UMKM atau koperasi datang ingin mengajukan program bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi. Dikirim. Setelah dikirim ke Dinas Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Ibu cukup tidak perlu ini ya, kalaupun mau nanya-nanya boleh nanti. Tapi biasanya di Dinas Koperasi dan UMKM itu yang sudah punya PLUD biasanya minta Bapak Ibu nanti untuk jadi binaannya mereka gitu. Ikutin aja, daftar aja, karena memang PLUD itu penting buat Bapak Ibu semua. Itu cara pengajuannya. Jadi datang ke dinas, nggak boleh datang ke mana gitu ya. Jadi datang ke Dinas Koperasi atau UMKM. Nanti Dinas Koperasi dan UMKM akan melihat proposalnya Bapak Ibu, mana yang oke, mana yang layak, nanti akan dikirim ke provinsi. Provinsi itu nanti akan memberikan surat pengantar untuk dikirim ke Kementerian Koperasi. Gitu ya. Itu caranya. Tapi Bapak Ibu sudah di proses itu sudah cukup, tidak perlu ini lagi gitu ya. Lalu nanti Bapak Ibu yang sudah dipastikan atau sudah mendapat SK, mendapat bantuan program itu akan dihubungi. Ini udah proses pencairannya. Akan dihubungi oleh mungkin insya Allah dari Kementerian Koperasi Deputi Kewirausahaan kalau nggak salah ya. Akan dihubungi, mungkin akan ada verifikasi gitu ya. Termasuk ada beberapa keterangan-keterangan, termasuk surat pernyataan bahwasanya Bapak Ibu belum pernah dapat program bantuan ini, terus nanti program ini akan digunakan sebagaimana mestinya, termasuk data-datanya sudah valid atau enggak, itu nanti yang akan diverifikasi. Kalau sebelum-sebelumnya seperti itu, dan saya yakin di tahun ini juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu buat proposal, data-data dibikin bagus, yang tepat, yang jujur gitu ya. Oke. Dan dana itu dicairkan langsung ke rekening Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, tidak ada yang
cash pada ini. Itulah luar biasanya program pada program-program saat ini, yaitu langsung ke rekening Bapak Ibu. Itu sudah masuk proses pencairan. Jadi tadi saya sudah sampaikan terkait dengan sasarannya, persyaratannya, bagaimana caranya, termasuk sekarang tadi saya sudah sampaikan terkait dengan proses pencairannya. Setelah Bapak Ibu dapat, ini jangan sampai langsung menghilang, karena nanti ada monitoring namanya di Dinas Koperasi itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikunjungi atau dicek oleh dinas terkait gitu ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu setelah pencairan maksimal 3 bulan sudah harus melaporkan ke Dinas Koperasi dan UKM setempat terkait dengan penggunaan dananya untuk apa saja. Jadi Bapak Ibu sudah, teman-teman wirausaha pemula, buat laporan nanti rincian belanja ini termasuk dengan nota-notanya nanti akan dikirim gitu ya. Bapak Ibu semua juga mesti harus melaporkan per triwulan selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun masih tanggung jawab dari Bapak Ibu, maksudnya masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Ini menurut saya bagus juga supaya Bapak Ibu semua yang sudah dapat bantuan bisa dapat pembinaan juga dari Dinas Koperasi gitu ya, dan UMKM. Itu mungkin informasinya tadi luar biasa, dibikin sederhana. Nanti terkait dengan beberapa informasi atau yang kurang tepat nanti saya informasikan di link ini. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih, saya sudah bikin lebih cepat obrolannya supaya ya tidak terlalu makan paket internetnya Bapak Ibu semua. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya Warsis Mawardi sebagai Ketua Umum Wirausaha Pemula, saya selalu mendoakan semoga teman-teman wirausaha pemula yang saat ini kena terdampak COVID tetap diberikan kemudahan, kelancaran, usahanya produktif, dan yang ingin ngajukan program ini mendapatkan gitu ya. Dari saya akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.